Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model indeks tunggal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Saya sendiri Heni Lestari, NPM 003. yang kedua, Yoga Haji Kurniawan, NPM 1801020007. Yang ketiga ada saya Muhammad Bagas Warja dengan NPM 1801020021. Yang keempat ada saya Wulandari dengan NPM 1801020023. Yang terakhir, saya Hana Zinal Putri, NPM 1801020046. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ini. Silakan. Pasar sekuritas indeks tunggal. Keberhasilan suatu aturan pemilihan portofolio tergantung pada kualitas daftar input, yaitu estimasi imbal hasil yang diharapkan dan matriks kovarian. Dalam jangka panjang, portofolio efisien yang mengalahkan portofolio dengan daftar input yang kurang dapat diandalkan, dan konsekuensinya akan menghasilkan pertukaran imbal hasil risiko yang lebih buruk. Kesulitan lain dalam menerapkan model Markowitz dalam optimasi portofolio adalah bahwa kesalahan penilaian atau estimasi koefisien korelasi dapat menghasilkan angka yang sensasional. Hal ini dapat terjadi karena beberapa perangkat koefisien korelasi secara bersamaan adalah tidak konsisten. Next, Mas. Kemudian kovarian imbal hasil antar saham cenderung positif karena faktor ekonomi yang sama memengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Beberapa contoh dari faktor ekonomi umum adalah siklus bisnis, perubahan teknologi, serta upah tenaga kerja dan biaya bahan baku. Seluruh faktor yang berkaitan ini memengaruhi seluruh perusahaan. Akibatnya, perubahan tidak diharapkan atas variabel ini secara simultan menyebabkan perubahan yang tidak diharapkan atas imbal hasil pasar secara keseluruhan. Kita dapat meringkas perbedaan antara faktor ekonomi makro dengan faktor spesifik perusahaan dengan menuliskan imbal hasil satu periode atas sekuritas I sebagai berikut. RI sama dengan E kali RI tambah M1 tambah ME1, di mana E kali R1 adalah imbal hasil yang diharapkan dari sekuritas pada awal periode, MI adalah pengaruh dari peristiwa ekonomi makro yang tidak diantisipasi atas imbal hasil sekuritas selama periode yang dimaksud, dan EI adalah pengaruh dari peristiwa spesifik perusahaan yang tidak diantisipasi. Baik MI maupun I mempunyai nilai ekspektasi 0 karena setiap nilainya mewakili pengaruh dari peristiwa yang tidak diantisipasi yang secara rata-rata akan sama dengan 0. Kita juga dapat memberi gambaran lebih jauh dengan mengakui bahwa perusahaan yang berbeda mempunyai sensitivitas yang berbeda terhadap peristiwa ekonomi makro. Oleh karena itu, kita menyatakan komponen ekonomi makro tidak terantisipasi dengan notasi F dan menyatakan sensitivitas sekuritas I terhadap peristiwa ekonomi makro dengan notasi beta. Maka komponen makro dan sekuritas I adalah M1 sama dengan beta kali F, sehingga persamaan menjadi RI sama dengan E kali RI tambah beta kali F ditambah I1. Persamaan ini dikenal sebagai model faktor tunggal atau single factor model untuk imbal hasil saham. Next, Mas. Tentu saja model ini tidak hanya berguna tanpa menjelaskan bagaimana mengukur faktor yang dipandang memengaruhi imbal hasil saham. Pendekatan ini menghasilkan persamaan yang mirip dengan model faktor yang disebut dengan model indeks tunggal atau single index model karena menggunakan indeks pasar sebagai proksi atas faktor umum atau faktor
sistematik. Menurut model indeks, kita dapat memisahkan tingkat imbal hasil aktual atau yang diterima atas sekuritas ke dalam komponen makro atau sistematik dengan komponen mikro atau spesifik perusahaan. Dengan cara yang mirip dengan yang dilakukan pada persamaan yang sebelumnya, kita menuliskan tingkat imbal hasil dari setiap penjumlahan sekuritas dengan 3 komponen. Yang pertama, imbal hasil yang diharapkan jika pasar netral, karena jika imbal hasil pasar RM kurangi RI sama dengan 0 dengan simbol alfa I. Kemudian yang kedua, komponen imbal hasil yang ditunjukkan pergerakan terhadap pasar secara keseluruhan, di mana beta adalah tingkat ketanggapan terhadap pergerakan pasar dengan simbol beta kali RM kurangi RF. Kemudian yang ketiga, komponen yang tidak diharapkan karena peristiwa tidak diharapkan yang hanya relevan pada satu sekuritas atau spesifik perusahaan dengan simbol EI. Imbal hasil berlebih selama periode investasi dinyatakan dengan rumus RI kurangi RF sama dengan alfa I ditambah beta I kali RM kurangi RF ditambah EI. Kita menyatakan imbal hasil berlebih atas suku bunga bebas risiko dengan beta huruf besar dengan huruf ulang bersamaan menjadi RI sama dengan alfa I ditambah beta I kali RM kurangi RF dan EI. Kita menuliskan model indeks sebagai imbal hasil berlebih di atas suku bunga bebas risiko atau RF bukan sebagai imbal hasil total karena tingkat imbal hasil pasar mewakili kondisi ekonomi makro hanya sejauh mana hal itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan suku bunga bebas risiko surat utang jangka pendek pemerintah. Dari persamaan tersebut menyebutkan bahwa setiap sekuritas mempunyai 2 sumber risiko, yaitu risiko pasar atau sistematis dan risiko spesifik perusahaan. Risiko pasar menunjukkan sensitivitas imbal hasil sekuritas terhadap faktor-faktor ekonomi yang dinyatakan dalam RM. Sementara itu, risiko spesifik perusahaan ditunjukkan dengan faktor E. Jika varians imbal hasil berlebih di atas imbal hasil pasar RM sebagai sigma kuadrat M, maka kita dapat membagi varians imbal hasil saham ke dalam 2 komponen, yaitu yang pertama, varian yang memperlihatkan ketidakpastian karena faktor perekonomian umum dengan simbol beta kuadrat I sigma kuadrat M. Kemudian yang kedua, varian yang memperlihatkan ketidakpastian atas faktor yang spesifik perusahaan dengan simbol sigma kuadrat kali EI. Kovarian antara RM dengan EI adalah 0 karena E didefinisikan sebagai faktor spesifik pada perusahaan tertentu atau independen dari pergerakan pasar. Akibatnya, varian imbal hasil sekuritas I sama dengan penjumlahan dari varian komponen ekonomi umum dan komponen yang spesifik perusahaan dengan rumus sigma kuadrat I sama dengan beta kuadrat I kali sigma kuadrat M ditambah sigma kuadrat kali EI. Bagaimana dengan kovarian tingkat imbal hasil antara kedua saham? Dapat dituliskan dengan rumus kovarian RI RJ sama dengan kovarian alfa I ditambah beta I kali RM tambah I1 alfa J ditambah beta J kali RM ditambah IJ. Tetapi karena alfa 1 dan alfa J adalah konstan, maka kovarian dengan variabel lain adalah 0. Kemudian komponen spesifik perusahaan atau E1 EIEJ diasumsikan tidak berkorelasi dengan pasar maupun satu sama lain. Karena itu sumber kovarian imbal hasil antara kedua saham hanya diturunkan dari ketergantungan imbal hasil saham terhadap faktor umum, yaitu imbal hasil pasar atau RM. Dengan kata lain, kovarian antar saham seperti yang menunjukkan fakta bahwa imbal hasil setiap saham ditunjukkan oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan menjadi kovarian RI RJ
J sama dengan kovarian beta I kali Rm, beta J kali Rm sama dengan beta I kali beta J sigma kuadrat M. Keunggulan lain tidak selalu jelas tetapi juga sama penting. Abstraksi model indeks menjadi penting untuk spesialisasi agar analisis sekuritas. Jika angka kovarian harus dihitung secara langsung dari setiap pasangan sekuritas, maka analisis sekuritas tidak dapat melakukan spesialisasi pada industri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yoga. Selanjutnya terdapat mengestimasi model indeks. Model indeks ketika kita melakukan observasi atas imbal hasil berlebih pada indeks pasar dan aset tertentu dalam beberapa periode waktu, biasanya digambarkan dalam sebuah diagram, yaitu diagram sebar. Bisa dilihat di layar. Sumber horizontal mengukur imbal hasil berlebih atau di atas suku bunga bebas risiko pada indeks pasar. Sedangkan sumber vertikal mengukur imbal hasil berlebih atas aset. Di dalam mengestimasi juga terdapat persamaan regresi dari model indeks tunggal yang akan menghasilkan suatu garis, yaitu garis security characteristic line atau SCL. SCL sendiri merupakan plot dari imbal hasil berlebih sekuritas tertentu sebagai fungsi dari imbal hasil berlebih pasar. Next. Yang selanjutnya ada model indeks dan diversifikasi. Model indeks yang pertama kali diperkenalkan oleh SAP juga memberi gambaran untuk diversifikasi portofolio. Jika jumlah saham yang dalam portofolio ini ditambah, maka bagian dari risiko portofolio yang merupakan faktor non-pasar akan menjadi semakin kecil. Risiko jenis ini dihilangkan dengan diversifikasi. Sebaliknya, risiko pasar tetap bertahan atau tidak peduli berapa banyak perusahaan yang disertakan dalam portofolio. Next. Selanjutnya diversifikasi risk, yaitu strategi manajemen yang melibatkan pemisahan portofolio investasi menjadi berbagai jenis aset yang berperilaku berbeda. Bisa dilihat juga di layar terdapat contoh risiko yang dapat didiversifikasikan. Ketika diversifikasi meningkat, maka varian total dari portofolio akan mendekati varian sistematisnya, yang dinyatakan sebagai varian faktor pasar dikalikan dengan kuadrat koefisien sensitivitas portofolio. Akan tapi, jika semakin banyak sekuritas yang dimasukkan dalam membentuk portofolio, maka varian portofolio akan menurun yang berasal dari penurunan risiko spesifik perusahaan. Tetapi kekuatan diversifikasi adalah terbatas. Bahkan untuk N yang sangat besar, sebagian dari risiko akan tetap bertahan karena exposure yang menjadi berasal dari faktor umum, yaitu faktor pasar. Karena itu, risiko sistematis ini disebut juga risiko yang tidak dapat didiversifikasikan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bagus. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai CAPM dan model indeks. Nah, yang pertama kita akan membahas imbal hasil versus imbal hasil yang diharapkan. Seperti kita yang tahu adalah CAPM merupakan model yang elegan. Pertanyaannya adalah
apakah modal tersebut bernilai dalam dunia nyata, ataukah apakah implikasi yang disebutkan benar-benar terjadi. Nah, bagi pemula, satu prediksi pusat dari TPM adalah bahwa portofolio pasar merupakan portofolio yang efisiensi dari segi rata-rata dan value index. Nah, untuk menguji efisiensi portofolio pasar CAPM, kita perlu membentuk portofolio tertimbang nilai dalam jumlah yang besar lalu menguji efisiensinya. Di mana sedangkan sejauh ini, tugas ini tidak mungkin dilakukan. Namun, masalah yang sebenarnya lebih sulit adalah bahwa CAPM mengandung implikasi adanya hubungan antar imbal hasil yang diharapkan, padahal seluruh observasinya itu adalah imbal hasil aktual atau imbal hasil yang diterima selama periode kepemilikan, dan hal ini belum tentu sama dengan imbal hasil yang diharapkan sebelumnya. Nah, untuk masalah pengukuran ekspektasi, itu ada hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan beta, di mana hubungan ini dapat dijelaskan dalam terminologi yaitu ER1 atau imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil yang didapatkan. Nah, dengan rumus R dalam kurung RI sama dengan RF ditambah beta 1 tambah dalam kurung imbal hasil yang diharapkan dikurangi RF. Nah, hal ini penting karena agar dapat elegan dan berguna seperti CAPM, kita harus mengetengahkan sejumlah asumsi agar persamaan itu dapat diterapkan dan diuji. Nah, dan selanjutnya ada modal indeks dan realisasi imbal hasil. Telah disebutkan tadi bahwa CAPM ini merupakan pernyataan atau merupakan imbal hasil yang diharapkan. Sedangkan dalam kenyataannya kita hanya dapat mengamati antara imbal hasil aktual dan imbal hasil yang diterima. Namun untuk menghasilkan lompatan dari imbal hasil yang diharapkan menjadi imbal hasil yang aktual, kita dapat menggunakan model indeks yang akan kita gunakan dalam bentuk imbal hasil berlebih sebagai dalam rumus sama dengan RI sama dengan alfa 1 plus beta 1 RM plus E1. Nah, di mana F1 adalah realisasi imbal hasil, kemudian alfa 1 merupakan imbal hasil yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan jika pasar itu netral. Dalam artian imbal hasil pasar yang netral itu adalah RM dikurangi RF sama dengan 0. Kemudian beta 1 RM merupakan komponen imbal hasil, sedangkan E1 adalah varian atau yang tidak diantisipasi. Kemudian ada juga dalam menghitung kovarian dari tingkat imbal hasil berlebih atas saham I dengan indeks pasar, yaitu didapat rumus bahwa kovarian sama dengan dalam kurung RI RM sama dengan kovarian beta RM plus E1 RM, kemudian sama dengan beta kovarian RM plus kovarian E1 RM yang didapatkan beta NN. Perhatikan bahwa kita dapat membuang alfa 1, yaitu di yang kovarian bisa dihilangkan alfa 1. Nah, kemudian didapatkan dari hasil itu didapatkan karena kovarian R1 RM sama dengan beta 1, maka koefisien sensitivitas beta 1 pada persamaan di atas itu yang merupakan kemiringan garis regresi yang mewakili model indeks sama dengan koefisien beta dari model indeks akhirnya yang sama dengan beta dari hubungan imbal hasil yang diharapkan dengan beta pada model CAPM, kecuali bahwa kita mengganti portofolio pasar teoritis dari CAPM dengan indeks pasar yang dijelaskan secara khusus dan dapat diamati. Kemudian ada yang terakhir, ada model indeks dan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan beta. Dapat kita ingat-ingat kembali bahwa hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan beta untuk suatu sekuritas I dengan portofolio pasar teoritis ini adalah di mana beta 1 sama dengan kovarian R1, RM dibagi 0, kuadrat M. Nah, ini merupakan pernyataan tentang rata-rata imbal hasil berlebih yang diharapkan dari aset secara relatif terhadap imbal hasil berlebih dari portofolio pasar. Jika indeks M adalah tadi dalam menunjukkan portofolio pasar yang sesungguhnya, kita dapat membuat ekspektasi dari kedua sisi persamaan untuk melihatkan bahwa spesifikasi modal indeks adalah imbal hasil yang diharapkan dikurangi RF sama dengan komponen, kemudian ditambah beta 1
dikurangi imbal hasil yang diharapkan, dikurangi RF. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang versi individu dari model indeks akan dijelaskan oleh Mbak Ulan. Next, Mas Aji. Selanjutnya ada versi industri dari model indeks. Di mana model indeks itu sendiri ketika mempunyai pendekatan valid, maka model ini menyediakan tolak ukur yang mudah untuk menganalisis nilai sekuritas. Dan pada praktisi pada saat ini untuk menggunakan CPAM itu, jika tanpa informasi khusus tentang suatu sekuritas atau adanya informasi yang tidak tersedia secara umum, maka investor dapat memprediksi bahwa di sini ada rumus di mana manajer portofolio itu membuat prediksi dengan menggunakan indeks pasar dan lalu mengamati suku bunga, bebas resiko. Dan di sini ada RF, di mana dapat menggunakan model ini untuk menentukan bagaimana tolak ukur imbal hasil ya bagi setiap saham. Dan untuk koefisien betanya sendiri, ada koefisien beta, resiko pasar, dan risiko spesifik perusahaan dapat diestimasi menggunakan SCL, yaitu regresi imbal hasil yang berlebih suatu saham dengan imbal hasil berlebih dari indeks pasar. Next. Di sini ada estimasi suatu varian dari model indeks sendiri. Ada dua persamaan. Yang pertama itu ada R beta plus PR M plus E. Yang kedua itu ada persamaan di mana ada R sama dengan RF plus beta plus alfa plus beta RF kurangi beta RF plus E sama dengan alfa plus RF kurung buka 1 kurangi beta ditambah beta RM ditambah E itu menjadi persamaan kedua. Jadi dua perbandingan persamaan di atas ini bahwa jika RF adalah konstan, maka selama periode sampel itu kedua persamaan akan mempunyai variabel bebas, yaitu yang sama, yaitu RM dan residu E, karena koefisien itu akan menjadi kemiringan garis yang sama pada kedua regresi. Next. Selanjutnya di sini ada tabel ilustrasi satu halaman dari buku beta yang memuat estimasi GM, di mana dalam ilustrasi ini memperlihatkan bahwa harga saham pada akhir periode itu terdapat pada kolom ketiga dan memperlihatkan adanya koefisien beta dan alfa. Yang selanjutnya itu ada kolom RSQR, di mana hal itu memperlihatkan kuadrat dari korelasi antara R dan RF dan RM. Yang selanjutnya itu ada beta. Dan untuk kolom selanjutnya ada alfa. Dan menghasilkan beta yang disesuaikan dan berapa jumlah observasi yang dilakukan oleh GM. Next, Mas Haji. Di sini apa sih yang dimaksud beta yang disesuaikan? Beta yang disesuaikan itu menurut Merrill Lynch itu adalah menyesuaikan estimasi beta dengan cara sederhana. Caranya adalah dengan mengambil estimasi batas sampai lalu meratakan dengan menggunakan bobot 2/3 atau 1/3, di mana beta yang disesuaikan itu dapat dinyatakan dengan rumus setengah beta sampel 1/3. Next. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hana. Yang selanjutnya memprediksi beta. Sebelumnya, beta yang diestimasi dari masa lalu mungkin bukan merupakan estimasi terbaik atas beta di masa depan. Beta terlihat menyimpang dari satu sepanjang waktu. Hal ini menyarankan bahwa kita mungkin membutuhkan model untuk memprediksi beta.
Satu pendekatan sederhana adalah dengan mengumpulkan data beta dari periode yang berbeda dan menyusun estimasi persamaan regresi. Persamaannya beta saat ini sama dengan A ditambah B atau beta masa lalu. Dengan mengetahui estimasi A dan B, kita dapat memprediksi beta masa depan dengan aturan sebagai berikut. Prediksi beta sama dengan A ditambah B atau beta saat ini. Akan tetapi, tidak ada alasan untuk membatasi diri kita sendiri terhadap aturan prediksi yang sederhana seperti itu. Jika kita beranggapan bahwa ukuran perusahaan dan rasio utang merupakan dua penentu beta, kita dapat memperluas persamaan satu dan membuat estimasi beta saat ini sama dengan A ditambah B1 atau beta masa lalu ditambah B2 atau ukuran perusahaan dan B3 ditambah B3 atau rasio utang. Hal ini seperti pendekatan yang dilakukan oleh Rosenberg dan Guy yang menemukan bahwa variabel-variabel berikut ini dapat membantu memprediksi beta di masa depan. Yang pertama ada varians laba, varians arus kas, pertumbuhan laba per lembar saham, kapitalisasi pasar, imbal hasil dividen, dan rasio utang terhadap aktiva. Next. Yang selanjutnya model, indeks, dan portofolio tracking. Misalkan seorang manajer percaya bahwa ia telah berhasil mengidentifikasi portofolio yang harganya terlalu murah. Tim analisis sekuritas manajer tersebut membuat estimasi persamaan model indeks atas portofolio ini dalam bentuk imbal hasil berlebih dan mendapatkan estimasi berikut. RP sama dengan 0,04 ditambah 1,4 S dan P500 ditambah EP. Oleh karena itu, P mempunyai nilai alfa sebesar 4% yang mengukur sejauh apa terjadinya kesalahan harga tersebut dan beta sebesar 1,4. Manajer cukup percaya dengan kualitas analisis sekuritasnya tetapi mengkhawatirkan kinerja pasar secara umum dalam waktu dekat. Jika ia membeli portofolio tersebut sementara pasar mengalami kelesuan, maka ia akan kehilangan uang atas investasinya yang mempunyai beta positif yang besar, sekalipun analisis timnya benar. Next. Manajer portofolio tersebut dapat membentuk portofolio tracking. Portofolio tracking dari portofolio P adalah portofolio yang dirancang agar sesuai dengan komponen sistematis dari imbal hasil P. Portofolio tracking untuk P akan mengandung posisi terungkit di dalam S dan P500 untuk mencapai beta sebesar 1,4. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wulan. Untuk selanjutnya ada review jurnal. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Performance and Risk Comparison Analysis of Optimal Portfolio of Share LP45 Using Single Index Model and Capital Asset Pricing Model. Di mana di sini jurnal itu berisi terkait tentang analisis perbandingan kinerja dan resiko portofolio optimal penggunaan saham di LP45, model indeks tunggal, dan model penetapan harga aset model. Di sini untuk penulisnya sendiri ada dua. Yang pertama itu Dikri Cakrawala Uno, dan untuk penulis yang kedua itu ada Andam Dewi Syarif. Untuk tahun terbit jurnal itu tanggal 28 Januari 2021, dan jurnal terbit di European Journal of Business and Management Research, dan untuk ISSN-nya 25071076. Next. Untuk reviewnya itu sendiri dari kelompok kami, Heni Lestari, Yoga Eji Kurniawan, Muhammad Bagus Fahreza, Wulandari, dan Hana Ladina. Dan dari hasil
dari penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara kinerja dan resiko portofolio optimal single index model atau SIM dan capital asset pricing model atau CAPM periode Agustus 2017 sampai Januari 2020. Dan untuk latar belakang sendiri, bagaimana pergerakan indeks LQ 45 itu berfluktuasi, di mana nilai terendah terjadi pada Januari 2017 dan nilai tertinggi itu terjadi pada Januari 2018, di mana dari segi psikologi seorang investor itu dalam berinvestasi adalah high risk, high return, dan saat ini itu banyak sekali metode yang sering digunakan investor untuk membentuk portofolio yang optimal. Tentunya setiap metode yang digunakan itu sebagai alat pembentukan portofolio akan memberikan hasil yang formasi yang berbeda, di mana dalam hal ini, jurnal ini, penulis memilih untuk membandingkan antara single index model dan capital asset pricing model. Yang selanjutnya ada hasil. Yang pertama itu hasilnya terdapat perbedaan return portofolio single index model terhadap return portofolio capital asset pricing model. Dan untuk hasil yang kedua itu tidak terdapat perbedaan antara risiko portofolio single index model dan risiko portofolio capital asset pricing model. Dan untuk yang ketiga itu terdapat perbedaan antara kinerja portofolio single index model yang dievaluasi menggunakan metode Sharpe, Taylor, dan Jensen, dan tidak terdapat perbedaan kinerja kapital. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.